sekalian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Baiklah, sebelum kita mulai, mohon perhatiannya untuk dua hal yang akan saya jelaskan berkaitan dengan puji-pujian kita pada hari ini ya. Berhubung hari ini adalah bulan Agustus, bulan keluarga, jadi hari ini kita akan menyanyikan sebuah lagu yang bertema keluarga. Lagu yang minggu lalu sebenarnya sudah kita nyanyikan bersama-sama, lagu Gereja dan Keluarga Bersatu ya. Itu judul aslinya May Church and Home Combine, judul aslinya ya. Nah, pada hari ini saya mau mengajak kita untuk menyanyikannya secara bersaut-sautan ya. Jadi nanti di ayat 1 saya akan nyanyi dulu pakai bahasa Inggris. Nanti setelah itu baru Bapak Ibu saudara-saudara menyanyikannya dalam bahasa Indonesia dan Mandarin ya. Ayat keduanya juga sama, saya nyanyi dulu pakai bahasa Inggris. Nanti baru Bapak Ibu pakai bahasa Indonesia dan Mandarin. Nanti setelah interlude baru kita nyanyi bersama-sama Indonesia dan Mandarin. Oke, lagu pertama ya. Lagu kedua itu lagu respon pengakuan dosa, lagu tahu ya. Nah, lagu itu nanti ayat 2-nya akan dinyanyikan oleh pria. Ya. Setelah itu kita nggak akan masuk ke dalam ref, tapi langsung wanita menyanyikan ayat yang ketiga. Ya, jadi ayat 2 pria tidak masuk ke ref, ayat ketiga wanita. Setelah itu baru kita sama-sama masuk ref sampai ke koda sampai akhir lagu. Oke, demikian penjelasan dari saya. Mari kita siapkan hati untuk masuk ke dalam ibadah, sementara pianis akan memainkan sebuah lagu Indahlah Yesus. Saya undang untuk bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Angkatlah suaramu dan naikkan suci, suci, suci. Hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. With gentleness and love like
Ya Tuhan, inilah doa kami. Biar setiap hati di dalam keluarga kami menjadi tempat di mana Engkau berdiam. Dan ketika kami datang bersujud di hadapan-Mu pada pagi ini, arahkanlah hati kami sepenuhnya kepadamu, agar kiranya ibadah kami boleh berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah segala hormat, sembah dan puji kami naikkan hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan bersama-sama. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut dan meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jemaat silakan duduk. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Karena itu saat ini dengan segala kerendahan hati, mari kita datang mengaku dosa kita kepadanya, dan masing-masing kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengakui bahwa dalam kehidupan keluarga, kami masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, pada saat ini kami datang, merendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, dan berbalik dari jalan kami yang jahat, dari sikap kami yang telah mendukakan hati-Mu, sikap kami yang telah mendukakan hati keluarga kami dan orang-orang yang terdekat dengan kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mendengar dan mengampuni dosa kami, serta memulihkan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara, Bapak Ibu, firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hadi Faryanto dengan tema Murid Kristus Hidup Rukun. Tapi sebelumnya kita akan menyaksikan sebuah persembahan pujian dari Persekutuan Lingkungan Pluit dan Pantai Indah Kapuk. Kami persilakan.
Mari kita masuk dalam doa. 慈悲的父上帝，我们满心感谢你， Kami bersyukur pada Engkau Allah yang Maha Kuasa. 你带领我们平安直到如今， Engkau telah memimpin kami dengan damai sejahtera sampai hari 你 ini. 带领我们可以参加聚会敬拜上帝， Kami boleh datang beribadah kepadamu. 恳求主赐福。 Mohon berkat-Mu Bapa. 我们需要思想的，也求你赐福给我们需要思想的经文。 Berkatilah kami untuk firman yang akan kami renungkan pada pagi 我 hari 们在 ini. 这恭恭敬敬的把这个崇拜会完全仰望交在主的手中， Dengan penuh hormat kami menyerahkan ibadah ini sepenuhnya dalam tangan Engkau. 奉靠耶稣基督得胜的名， Dalam nama Tuhan Yesus yang menang. 阿门。 Amin. 我们看诗篇133篇， Kita melihat Mazmur 133. 诗篇133篇， Mazmur 133. 看呐、弟兄和睦同居是何等的善，何等的美！这好比那贵重的油浇在亚伦的头上，流到胡须，又流到他的衣襟；又好比黑门的甘露在锡安山，因为在那里有耶和华所命定的福，就是永远的生命。 Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggutnya. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. 我们今天的主题是和睦同居。 Tema khotbah kita pada pagi hari ini adalah rukun dalam hidup berkeluarga. 当然，一个要和睦同居，有3个非常非常重要的因素。 Untuk hidup rukun dan harmonis ada 3 unsur yang sangat-sangat penting. 没有这3样事情，肯定不是和睦同居。 Kalau tidak ada 3 unsur ini susah untuk hidup bisa rukun dan damai. 没有这3样事情，和睦同居是幻想的。 Kalau tanpa ketiga hal ini maka hidup rukun dan damai hanyalah angan-angan. 到底这3样事情是什么呢？ Apakah ketiga hal ini? 你有，我也有。 Saudara dan saya memilikinya. 神很公平的把每一个人都赐给这3样事情。 Tuhan telah memberikan dengan adil kepada setiap orang ketiga hal ini. 第一， Yang pertama, 眼睛， mata. 一个要和睦同居，一定要有眼睛啊。 Kalau kita mau hidup rukun dan damai harus memiliki mata. 我们怎么能够和睦同居？如果我们的眼睛没有呢？ Bagaimana kita bisa hidup rukun dan damai kalau kita tidak 我们怎么能 memiliki 够和睦 mata? 同居？如果不能看见对方呢？ Kalau kita tidak bisa melihat pasangan kita. 所以，上帝给我们眼睛， Tuhan memberi mata kepada kita. 眼睛有4种啊。 Ada 4 macam mata. 这4种的眼睛啊， Dan keempat macam mata ini, 第一是什么呢？ apakah yang pertama? 第一，近看得清楚，远看不清楚。 Yang pertama, melihat dekat jelas, tapi melihat jauh tidak jelas. 第二， Yang kedua, 近看不清楚，远看清楚。 yang kedua, dekat tidak melihat dengan jelas, tapi kalau jauh kelihatan dengan jelas. 第三， Yang ketiga, 近看不清楚，远看不清楚， jauh dan dekat semuanya tidak jelas. 这是瞎眼了。 Ya, seperti buta. 第四， Yang keempat, 近看清楚，远看清楚， yang dekat jelas, yang jauh juga jelas. 这是非常非常重要的。 Ini sangat penting. 我们不单单和睦同居，要近看得清楚，远也看得清楚。 Kita bukan hanya hidup rukun dan damai, kita harus melihat dekat dengan jelas dan jauh juga jelas. 好多时候眼睛看得清楚，心没有动。 Kadangkala mata melihat dengan jelas, hatinya tidak tergerak. 眼睛看了进去到心中，心中没有动， Mata melihat dengan jelas sampai ke hati, hatinya tidak tergerak. 所以非常非常重要。当眼睛看得清楚，进的
远的进到心中里面。 Sangat penting begitu kita melihat dekat dan jauh dengan jelas waktu masuk ke hati kita. 我们的心要有爱心， Hati kita harus tersentuh dengan kasih. 没有爱心的，我 Tanpa 们 kasih 根本不能和睦同居。 susah untuk hidup rukun dan damai. 眼睛看得清楚好，但是进到心中里面要有爱心。 Mata melihat dengan jelas, tapi waktu masuk ke hati harus ada kasih di hati kita. 当心到心中里面，我们也有爱心的时候， Ketika kita melihat dengan jelas, hati kita ada kasih, 这样我们就不辨别，是不分辨别人， maka kita tidak membeda-bedakan orang. 不看别人这个好那个不好，这个不好那个不好。 Tidak membanding-bandingkan orang ini baik dan itu tidak baik. 我们是在感谢主，这个爱不是在你身上，不是在我的身上， Puji Tuhan karena kasih ini bukan hanya di saudara dan saya, 乃是在耶稣基督的身上。 tapi ada di Yesus Kristus. 当我们在耶稣基督里的时候， Ketika kita berada di dalam Kristus, 我们才是能够得着这一个纯正的爱。 kita akan mendapatkan kasih yang sejati ini. 当我们看见他进到心中出来的时候，爱不改变。 Kita melihat Tuhan, Yesus masuk di dalam hati kita, maka kita memiliki kasih yang tidak 这个 berubah. 爱才是很重要。 Kasih yang begitu penting. 如果上帝没有爱， Kalau Allah itu bukan kasih, 我们的人生道路是没有用。 maka perjalanan hidup kita itu sia-sia 世 adanya. 界上的爱是完全改变。 Kasih di dunia ini mudah berubah. 各位亲爱的弟兄姐妹们， Saudara yang terkasih, 有一对夫妇，有一对贪恋爱的人 ada sepasang kekasih. 啊，他对他的爱人说：“我不管怎么样，爱你，爱你，爱你。 Apapun yang terjadi, aku tetap akan sayang pada 我 engkau. 不管什么事情发生，我要爱你，爱你，爱你。” Apapun yang terjadi, kasihku tidak berubah padamu. 他们刚好坐在这个树木的下面， Mereka sedang berada di bawah pohon 没 yang 有想 rindang. 到一条毒蛇跌倒。 Tiba-tiba ada ular beracun yang jatuh dari pohon 毒 itu. 蛇一出来的时候啊， Ketika ular itu jatuh, 弟兄走开了，跑掉了。 yang laki-laki langsung kabur. 刚才说要死，现在一毒蛇出来，他跑掉了。 Tadi bilang dia akan mengasihi sampai mati, tapi begitu lihat ular beracun dia kabur. 你死就是不是我， Ya, itulah untuk engkau, bukan untuk saya. 不是这样。 Bukan begitulah kasih 我 yang 们的 sejati. 主耶稣基督不是这样， Kasih Kristus tidak demikian. 他既然爱你，爱你到底。 Dia mengasihi kita dengan sesungguh-sungguhnya. 一个要和睦同居，要有爱到底。 Kalau kita mau memiliki hidup rukun dan damai, maka kita harus memiliki kasih yang sejati. 不是因为有患难，你就担负，我就不管。 Bukan karena ada kesulitan, maka kasih itu tidak ada lagi. 你的是我的，我的是你的， Milikmu adalah milikku, milikku adalah milikmu. 所以这非常重要。 Ini sangat-sangat penting. 和睦同居这个爱一定要从现在开始，直到见到耶稣基督， Hidup rukun dan damai mulai dari hari ini sampai kita bertemu dengan Yesus. 这是非常的重要。 Sangat-sangat penting. 那我们怎么能够让我们这个和睦同居能够遵行在我们整个的人生道路上呢？ Bagaimanakah kita bisa mengaplikasikan hidup rukun dan damai dalam kehidupan kita ini? 没有其他的方法， Tidak ada cara lain. 那是要靠着我们的主耶稣基督， Kita harus bersandar pada Yesus Kristus. 要靠着主耶稣基督。 Bersandar pada Dia. 没有靠着耶稣基督，我们根本没有办法遵行这个和睦同居。 Tanpa bersandar pada Kristus, sulit kita untuk hidup rukun dan damai. 各位亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudara yang terkasih, 我们已经讲过了， sudah kita 和睦 katakan, 同居不单单是在家庭要有和睦同居，在整个的大教会里面也是和睦同居。
Hidup rukun dan damai bukan hanya dalam lingkungan keluarga kecil, tapi dalam keluarga besar dalam umat Allah. 不是过去的，不是将来的，乃是今天的。 Bukan yang sudah lewat, bukan yang akan datang, tapi saat ini. 过去已经过去了， Yang sudah berlalu, sudah lewat. 不再回来了。 Tidak akan kembali. 也不要等明天，明天可能没有来。 Hari esok mungkin tidak hadir di hidup kita. 李尔穆利说过 Al-Budi pernah berkata,：“ 当我脱下我的鞋子，我不知道有没有机会再穿过。 ketika saya melepaskan kasut saya tidak yakin apakah saya bisa memakainya kembali. 今天很重要， Hari ini 我 yang 们要抓 sangat 住今天， peganglah 要 hari ini. 爱家庭， Sayangilah keluargamu. 要爱陪伴，要爱我们的整个儿孙们、同学们以及我们的主内弟兄姐妹们。今天不要等到明天。 Sayangilah pasanganmu, keluargamu, anak-anak cucumu, teman-temanmu segereja dan pada hari ini. 不要等到明天。 Jangan tunggu esok. 各位亲爱的弟兄姐妹们， Saudara yang 为 terkasih, 什么我们就一定到今天，不要等到明天？ kenapa harus ini bukan esok? 各位亲爱的弟兄姐妹们， Saudara yang terkasih, 因为我们不知道明天如何， kita tidak tahu akan jadi apa esok hari. 我们不知道明天如何， Kita tidak tahu akan hari esok. 我们只能够抓住的就是今天。 Yang bisa kita pegang adalah saat ini. 所以，如果我们要遵循和睦同居， Kalau kita ingin hidup rukun dan damai, 我们一定要抓住今天，不要等到明天。 laksanakanlah pada hari ini, bukan tunggu besok. 各位亲爱的弟兄姐妹们， Saudara yang terkasih, 我们感谢主， puji Tuhan 给我们一直到今天还有生命的气息， yang memberikan kehidupan pada kita hingga saat ini. 让我们紧紧的抓住今天的这个机会， Peganglah kesempatan hari ini, 让我们和睦同居。 hidup rukun dan damai. 各位亲爱的弟兄姐妹们， Saudara yang terkasih, 当我们想到今天的时候， ketika kita berpikir tentang hari ini, 那我们不能不精心的去做，不殷勤的去做。 maka mau tidak mau kita akan lakukan dengan segala kesungguhan kita. 不要让它白白的过去。 Jangan biarkan dia berlalu dengan sia-sia. 我们不知道明天如何， Kita tidak tahu hari esok. 所以我们一定要抓住今天。 Peganglah kesempatan hari ini. 我们根本不知道什么时候去世， Kita juga tidak tahu umur kita sampai kapan. 我们有和睦统计，不是等到死以后，那是在存活的时候。 Hidup rukun dan damai bukan setelah kita meninggal, tapi harus hidup rukun damai 我 waktu 们知 kita 道我们 hidup. 什么时候能够去世，我们不知道 Kita tidak tahu hari kematian kita. 在哪里去世， Di 为什么 mana？ 去世，我们完全 Kenapa？ 不知道。 Kita tidak tahu. 各位亲爱的弟兄姐妹们， Saudara yang terkasih, 我有一个非常特别的经验。 saya punya satu pengalaman yang sangat khusus. 有一天，我跟一个同伴去喝咖啡， Suatu hari saya minum kopi dengan seorang rekan. 我们正在喝咖啡的时候， Saat kami sedang minum kopi, 他喝他的咖啡，不久他的杯子跌倒， waktu dia sedang minum kopi, itu cangkirnya jatuh. 奇怪，为什么这杯跌倒？ Kenapa bisa jatuh? 我一看， Saya melihat, 他死了， tiba-tiba mati begitu saja. 就喝咖啡死了， Mati karena minum kopi. 很特别的。 Ini luar biasa. 第二， Yang kedua, 有一个爸爸， ada seorang ayah 爸爸想带他的孩子到医院去， membawa anaknya ke rumah sakit. 到半路，他的孩子说：“爸，我要吃肉圆。” Di tengah jalan anaknya bilang, ayah saya ingin makan bakso. 爸爸说：“好了，先 Baik 吃bakso。” Kita makan bakso. 那个孩子啊，你吃了这个bakso，没有把它咬就吞下去， Anak ini waktu makan Yang bakso tidak digigit tapi dia telan.
吸到里面去，在喉咙里面塞住， maka bakso itu nyangkut di lehernya 不久死了。 dan mati begitu saja. 这吃把说死了。 Mati karena makan bakso. 我们实在不知道什么时候去世， Kita tidak tahu kapan kita meninggal. 我们需要抓住这个时间。 Peganglah kesempatan ini. 神还是给我们活着， Tuhan masih mengizinkan kita hidup. 我们要和睦同居， Hiduplah dalam rukun dan damai. 在家庭也好，在教会也好，我们要和 Baik 睦同 di 居。 rumah, baik di gereja. Hiduplah dengan rukun dan damai. 第三， Yang ketiga, 我们不知道耶稣基督什么时候再来。 kita tidak tahu kapan Yesus Kristus akan datang. 耶稣已经钉死在十字架了， Yesus telah mati di kayu salib, 已经埋葬了， telah dikubur, 也复活了， telah bangkit, 升天， naik ke surga, 他还要再来。 dan dia akan datang kembali. 什么时候耶稣基督再来？ Kapan Yesus Kristus datang kembali? 我们不知道， Kita tidak tahu. 不知道不等于说他没有来啊， Kita tidak tahu bukan berarti dia tidak akan datang. 他肯定会来。 Dia pasti datang. 当耶稣基督再来的时候， Ketika Yesus Kristus datang, 我们有没有准备？说主啊，你要我们和睦同居，我已经行了。 apakah kita sudah siap dengan mengatakan Tuhan, Engkau ingin kami hidup rukun dan damai? Sudah kami laksanakan. 当他来的时候，我们夫妇和睦同居； Ketika Yesus datang, suami istri hidup dalam rukun dan damai. 当他来的时候，我们的家庭和睦同居； Ketika Yesus datang, keluarga kita dalam rukun dan damai. 当耶稣基督再来的时候，圣道堂和睦同居。 Ketika Yesus Kristus datang, jemaat GPMB hidup rukun dan damai. 求主帮助我们。 Semoga Tuhan menolong 耶 kita. 稣没有告诉我们他什么时候来， Yesus tidak memberitahu kapan dia datang, 但是他肯定会来， tapi dia pasti datang. 也让我们好好的准备， Siapkanlah diri kita dengan baik-baik. 预备。耶稣来的时候，我们可以叫账，我们可以摆到主人面前，我们把他所吩咐我们的完全摆上。 Siapkan diri kita dengan baik. Ketika Kristus datang, kita sudah melaksanakan semua perintahnya. Hidup rukun dan damai. 只有靠他，我们才是能够遵行； Hanya bersandar pada Kristus kita bisa melakukan perintahnya. 只有靠他，我们才是能够好好的和睦同居。 Hanya bersandar pada dia, kita bisa hidup rukun dan damai. 和睦同居是荣耀上帝， Hidup rukun dan damai adalah memuliakan Tuhan. 和睦同居是见证主耶稣基督的爱。 Hidup rukun dan damai menyaksikan kasih daripada Kristus. 和睦同居 Hidup rukun dan damai 是我们在神的面前，在人的面前得蒙祝福。 di dalam Tuhan, di sesama manusia kita mendapat berkat. 求神帮助我们， Semoga Tuhan menolong kita. 阿门。 Amin. Baiklah Bapak Ibu, kita akan meresponi firman Tuhan dengan sebuah pujian yang sederhana ya. Lagu ini sangat sederhana tapi memiliki arti yang sangat mendalam. Karena hanya dengan bersandar pada kasih Kristuslah kita bisa hidup bersama dalam rukun dan damai. Bersatu
kasih-Nya. Bersatu dalam kasih-Nya, bersatu dalam kasih-Nya, roh kita bersatu dengan roh Allah, bersatu dalam kasih-Nya, kita bersama memuji, kita membagi kasih-Nya, kita berpegang tangan dan bersaksi, bersatu dalam kasih. Kita berpegang tangan dan bersaksi. Kita berpegang tangan dan bersaksi, bersatu dalam kasih-Nya. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau sampai saat ini tidak pernah membiarkan kami, meninggalkan kami, bahkan terus menuntun menyertai kami dari hari sampai ke hari-hari kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau Allah yang memberkati umat-Mu. Tuhan, biarlah kerukunan umat tidak membeda-bedakan usia, tidak membeda-bedakan pendidikan, tidak membedakan jabatan, juga tidak membedakan harta dan kekayaan. Tuhan, terima kasih karena Engkau mengasihi kami, Engkau sayang pada kami, Engkau memelihara kami. Sekali lagi kami serahkan jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan, yang studi, yang berusaha, yang bekerja, yang profesional. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, baik ibu-ibu rumah tangga maupun para orang tua. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, mohon Tuhan pimpin dan sertai. Ya Tuhan, kami juga ingin menyerahkan negara dan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, dipimpin dan berkati pemerintah yang sudah terpilih. Ya Tuhan, berikan hikmat bijaksana untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami sekali lagi menyerahkan jemaat-Mu seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Serahkan seluruh hamba-hamba Tuhan dalam tangan Tuhan. Menyerahkan seluruh pengurus komisi, serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan sertai dan pimpin. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kebaikan-Mu, karena penyertaan-Mu, karena pemeliharaan-Mu. Sekali lagi kami naikkan ucapan syukur dan terima kasih oleh karena kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Demikian kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita serahkan yang terbaik padanya. Serahkan yang terbaik padanya, naga masa mudamu. Serahkan tubuh jiwa
Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pagi ini kami kembali bersekutu bersama, beribadah bersama, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Untuk menyatakan rasa syukur kami, dengan hati sukacita kami datang membawa persembahan untuk-Mu. Kiranya persembahan ini berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa syukur ini. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. 但愿天父奇妙的慈爱，主耶稣基督不改变的平安，圣灵的感动与带领，常与你们众人同在，从今时直到永永远远。Kiranya kasih Allah Bapa yang sempurna, damai sejahtera Yesus Kristus yang kekal, pertolongan, penghiburan dan kuat kuasa Roh Kudus beserta dengan jemaat sekalian, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
jemaat dipersilakan duduk. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, untuk watak jemaat hari ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bagi jemaat yang masih ingin mendukung KPM Denpasar dalam proses pembangunan gereja mereka, terutama dalam hal dana, ya, kalau secara gereja hari ini terakhir untuk dikumpulkan dan ditransfer ke rekening gereja ataupun dimasukkan ke dalam kotak persembahan, ya. Majelis mengucapkan terima kasih untuk semua jemaat yang telah mendukung dalam persembahan ini. Lalu yang kedua, jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini majelis juga menghimbau bagi jemaat yang sudah cukup usia berumur 16 tahun ke atas dan sudah benar-benar yakin bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, tetapi belum dibaptis, ya, majelis menghimbau dapat mengikuti kelas katekisasi di periode ini, ya, dan akan dibaptis pada tanggal 30 November. Dan juga bagi jemaat yang selama ini dibaptis atau disidi di gereja lain, tapi sudah beribadah di gereja ini bukan hanya berbulan-bulan, ada yang bahkan sudah bertahun-tahun gitu ya, dihimbau juga untuk dapat atestasi masuk menjadi anggota jemaat. Ya, caranya juga dapat mendaftarkan diri ke Diaken Ruth Lasor, ya. Nanti minggu depan ikut kelas katekisasi yang pertama karena ada beberapa kelas yang juga wajib diikuti, ya. Jadi bisa segera mendaftarkan diri untuk mengikuti kelas katekisasi ini. Lalu jemaat yang kasih Tuhan, terkait dengan bulan keluarga, hari Sabtu ini tanggal 17 Agustus, ya, paginya mungkin ada yang ikut upacara, mungkin ada yang ikut lomba di tempat tinggal masing-masing gitu ya. Nah, malamnya pukul 7 malam kita ada webinar dengan tema Jembatan Intergenerasi, akan disampaikan oleh Pendeta Dedi Wikarsa. Jadi ini webinar secara online via Zoom, ya. Link Zoom akan dibagikan nanti di hari Jumat melalui WA gereja, ya. Jadi nanti akan di-blast di hari Jumat. Lalu hari Sabtu malamnya kita boleh gabung bersama-sama, kita boleh belajar apa itu jembatan intergenerasi dan bagaimana kita bisa menerapkannya di dalam gereja kita ini. Ya, nah minggu depan, minggu ketiga, kita firman Tuhannya temanya adalah membangun komunitas sejati. Ya, kita akan belajar dari jemaat mula-mula seperti apakah komunitas murid-murid Kristus yang Tuhan inginkan. Pertanyaan refleksi kita, bagaimanakah seharusnya komunitas sejati dalam Kristus? Ya, dan apakah saya telah ikut aktif membangun komunitas itu? Ya, apakah saya telah ikut aktif membangun komunitas seperti itu? Lalu jemaat kasih Tuhan, pengumuman terakhir itu tentang retret. Sekali lagi kami mendorong rekan-rekan sekalian sungguh-sungguh boleh siapkan waktu Lebaran tahun depan, biarlah boleh menjadi Lebaran untuk kita semua, keluarga besar KPMB Kemurnian, bersama-sama dalam retret keluarga yang sudah 7 tahun. Ya, kalau tahun depan berarti sudah tahun ke-8 kita tidak retret keluarga bersama ya. Jadi sekali lagi habis ini bagi yang minggu lalu belum daftar, bisa daftar ke bawah, di bawah ada Ci Indah dan ada Ci Siska sudah menunggu gitu ya. Bagi yang menabung juga dapat menyerahkannya secara tunai. Ya, kalau yang mendaftarnya tunai, yang menabungnya tunai, Ci Indah dan Ci Siska akan menunggu setiap minggu. Ya, jumlah tabungannya ya diserahkan ke masing-masing lah ya. Ya, kita himbau hitungannya itu 25.000 tiap minggu, itu akan pas sampai ke 700.000 per orang di akhir daripada bulan Februari nanti. Nah, hari ini saya juga akan jelaskan tentang pendaftaran dan menabung secara online ya. Bagi mungkin anak-anak muda, bagi kita yang mungkin sudah lebih gampang lah pakai transfer aja, lebih gampang lah daftarnya pakai klik di HP kita saja gitu ya. Nah, jadi kita bisa scan pendaftaran ini, QR untuk pendaftaran, kalau kita scan nanti bisa terbukanya seperti ini, bisa dibuka. Nah,
Langsung aja dinaikin ya, nanti muncul seperti ini, lalu ada data-data seperti biasa yang harus kita isi lah ya. Ada nama kita, naik lagi. Ya, ada nama kita isi dengan lengkap, lalu naik lagi, ada usia kita, ya, ada jenis kelamin, yang pilihannya hanya 2 gitu ya, ada nomor WA kita, lalu komisi atau KU ini jemaat dikasih Tuhan, bagi kita yang secara rutin mengikuti komisi tertentu, ya misalnya kita yang hadir tiap Rabu di komisi wanita, kita yang hadir tiap Jumat pertama pagi di komisi Simeon Hana, ya kita yang mungkin rutin setiap Sabtu ikut komisi pemuda, kita diminta untuk memilih berdasarkan komisi kita, ya. Jadi kita yang rutin hadir di komisi-komisi, pilihlah berdasarkan komisi. Tapi bagi kita yang mungkin selama ini belum aktif mengikuti komisi manapun, kita bisa pilih kalau KU2 ya kita pilih KU2, ya. Nah, lalu di bawahnya itu ada kita daftar itu secara pribadi atau kita mau daftarkan keluarga kita sekalian, ya. Nah, kalau pribadi ya kita pilih individu, kalau keluarga kita pilih keluarga, diklik keluarganya. Nah, lalu kita add keluarga kita di bawah. Ya, kita add keluarga kita seperti biasa, namanya, usianya, ya, jenis kelaminnya, dan juga itunya tadi yang komisi atau KU. Ya, kalau kita daftarin cucu kita ya kita pilih tentu sekolah minggu gitu ya. Nah, itu bawahnya lagi itu kalau kita anggota keluarganya banyak gitu ya, kita mau daftarin 8 orang misalnya gitu kan. Satu keluarga besar, 8 orang ikut retret. Nah, diklik aja ya, diklik terus. Lalu transportasi ini kita pilih, kita ikut bus, berangkat sama-sama dari gereja habis ibadah gabungan tanggal 30 Maret nanti, atau kita bawa mobil pribadi, ya, atau kita bawa mobil pribadi. Ya, selanjutnya ada lagi di bawah. Nah, ini yang saya sudah sampaikan minggu lalu ya. Kita untuk sah menjadi peserta itu minimal kita harus kasih uang muka 25.000 dan kita boleh terus menyicilnya 25.000 per minggu. Dan ini juga bagi kita yang berbeban, yang tergerak hatinya ingin memberikan lebih dari 700.000 juga bisa isi di situ ya. Entah 50.000 kita lebihkan, entah 100.000 atau berapa banyak pun kita bisa lebihkan, kita tulis persembahan kita berapa banyak ya. Lalu itu ada bukti transfernya bisa dilengkapi di situ ya, atau kalau bingung-bingung ya bisa dikirim ke orang-orang tadi ya, Bu Siska, Bu Indah ya. Nah, kalau untuk persembahan ada satu slide lagi, satu tayangan lagi. Nah, ini untuk tabungan, ini untuk tabungan lah ya, bukan untuk persembahan. Seperti biasa kita isi nama kita, isi komisi kita seperti yang tadi ya. Boleh naik lagi terus ya, ini kita pilih kita komisi apa. Lalu tadi kita daftarinnya individu atau keluarga. Terus tabungannya berapa? 100.000 kah? Berapa puluh ribu kah gitu ya. Nah, kalau kita transfer yang merah dulu. Yang merah. Nah, kalau kita mau transfer itu diminta untuk diakhiri dengan angka 3. Ya, misalnya kita transfer 25.000 Rp3. 50.000 Rp3. Karena ini kita transfernya langsung ke kasnya gereja supaya bendahara gereja tahu nih, ini akhirnya angka 3 ini adalah tabungan untuk retret, supaya nggak bingung-bingung gitu ya. Ini persembahan apa gitu ya. Jadi kalau ada angka 3-nya bendahara tahu ini khusus untuk retret. Jadi dicatat nama ini tabung sekian minggu ini untuk retret gitu ya. Nah, oke, itu saja penjelasannya rekan-rekan sekalian. Kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan, nah ini juga upload bukti transfernya ya. Nah, kalau masih ada pertanyaan dan sebagainya, ada panitia di bawah sudah tunggu ya, bisa hubungi mereka ya. Demikianlah warta jemaat kita hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Silakan mengambil saat teduh masing-masing.